Oke, ini suaraku kedengaran jelas ya. Oke guys, selamat malam semuanya. Thank you banget yang udah hadir hari ini, walaupun kita nggak banyak, cuma 14 orang. Dan tetapi aku percaya banget bahwa hari ini materinya juga akan berbobot dan pastinya ini akan berguna bagi kita semua. Dan ini adalah hal yang penting yang harus kita bahas. Kenapa sih ada materi buat how to motivate student to finish their project? Nah, sebenarnya gini teman-teman. Di dalam proses coding belajar dan apa yang paling dilihat orang tua? Oke, apa sih yang paling dilihat sama orang tua? Coba ada yang mau jawab gak? Hal apa yang paling dilihat sama orang tua? Sama parents tuh. Apakah anaknya seneng? Ya, mungkin bisa. Anaknya enjoy? Berapa persen? Itu banyak mungkin. Ya. Nah, yang paling dilihat orang tua atau dilihat parents adalah udah bisa bikin apa? Itu jawabannya. Perkembangannya sampai mana dan udah bisa bikin apa. Kenapa training ini dibuat dengan judul ini adalah, nah, di sini. Di sini adalah di dalam suatu pengajaran di algoritmik, pelajaran coding, dari 1 sampai 32 lesson itu, yang paling dilihat adalah anaknya udah bisa bikin apa. Nah, itu. Di algoritmik sendiri, setiap lesson, setiap modul itu mempunyai kelas-kelas proyek. Dan banyak di setiap course itu mungkin lebih dari 3 kelas proyek. Dan pasti ada suatu case, apalagi kelas grup, yang muridnya ini tidak bisa mengerjakan proyek kelas. Atau tidak mempunyai motivasi untuk mengerjakan proyek. Bahkan ketika modulnya mengerjakan proyek. Atau proyeknya asal-asalan lah. Nah, ini. Nah, hari ini kita akan sharing bareng dan aku nggak sendiri sama pembicara-pembicara kita yang keren hari ini. Ada Mas Michael Octavian sama Mas Daud. Nah, hari ini sama Mas Daud Fernando, hari ini kita akan sharing gimana cara memotivasi murid supaya bisa menyelesaikan proyeknya. Kenapa? Karena hal itu yang paling dilihat sama parents. Anaknya itu bisa bikin apa, proyeknya itu udah sampai mana, dan hasil belajarnya itu seperti apa yang kelihatan. Nah, itulah kenapa parents mau menyekolahkan, bayar algoritmis untuk mengajari anaknya, ya karena itu. Nah, gimana kita sebagai tutor bisa memotivasi dan memboost hal itu? Nah, kita akan sharingkan bersama di materi kali ini. Nah, oke, selama mungkin 40 sampai 50 menit ke depan kita akan banyak sharing dan ada 2 speaker yang luar biasa nanti. Langsung aja. Mungkin yang pertama siapa, Mas Daud atau Mas Michael dulu? Bebas Mas Manut. Oh, silahkan Mas Michael dulu aja. Oke, aku izin share screen dulu ya Mas. Siap. Oke, jadi gini, sesuai dengan tema pada hari ini untuk teman-teman semua, jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak supaya bisa menyelesaikan proyek mereka itu dengan baik. Nah, ada beberapa materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, itu yang pertama nanti ada mengapa mereka tidak termotivasi. Yang kedua nanti kita akan mencari tahu kesenangan anak. Dan yang ketiga, baru kita bisa menentukan motivasinya. Tindakannya apa yang akan kita berikan, itu baru bisa ditentukan. Jadi, ketiga hal ini itu saling berkaitan. Nah, mulai dari yang pertama. Yang pertama ini tentang mengapa mereka tidak termotivasi. Ada beberapa faktor. Dari pengalaman saya, dari pengalamanku sendiri, untuk faktor yang pertama itu anaknya tidak menyukai dengan materinya. Ini paling banyak. Jadi anaknya itu nggak suka sama materinya. Nah, anak-anak merasa materinya itu tidak sesuai dengan minat belajar mereka. Jadi ketika anak-anak itu minat belajarnya berbeda dengan materi yang kita berikan, mereka itu jadi merasa apa ya, semangatnya itu langsung down. Lalu ada faktor yang kedua.
Faktor yang kedua, di sini tidak bisa memahami materi dengan baik. Nah, saat anak-anak tidak memahami materi yang diberikan oleh tutor dengan baik, mereka akan kebingungan dan menjadi malas untuk membuat proyeknya. Soalnya mereka itu nggak tahu mereka harus ngapain. Nah, ini juga dari tutor harus memberikan support dan juga bimbingan yang ekstra untuk anak-anak seperti ini. Kita harus membantu mereka untuk memahami materi-materi yang tertinggal. Kalau nggak seperti itu, mereka kelanjutannya tidak akan berkembang dan tetap merasa mereka tidak mampu untuk menyelesaikan sehingga proyek itu nggak bakal diselesaikan sama sekali oleh mereka. Nah, lalu faktor yang ketiga yang saya alami, ini tidak ada tantangan dalam proyek tersebut. Artinya apa? Apakah artinya algoritmik sini setiap proyeknya nggak ada tantangan? Nggak seperti itu. Jadi ada kalanya anak-anak itu skillnya ternyata sudah melebihi ekspektasi kita dalam materinya. Sehingga materi project yang kita berikan itu seakan-akan ini adalah hal kecil untuk mereka. Untuk apa? Kita selesaikan. Karena di sini saya tidak memberikan, sorry, karena di sini anak-anak itu tidak merasakan benefit ketika mengerjakan project tersebut. Nah, di sini tutor mungkin bisa berpikir untuk meningkatkan apa yang bisa menjadi tantangan pada proyek tersebut, khususnya untuk anak-anak yang seperti ini. Jadi kita beri case tersendiri nanti. Lalu ada faktor yang keempat. Faktor yang keempat ini tentang kurikulum yang relevan, sorry, yang kurang relevan dan kurang menarik. Nah, ini anak-anak merasa kurikulum yang ada ini kurang relevan dan kurang menarik menjadi merasa bosan lama-lama. Nah, ini pernah saya alami khususnya waktu di Python Pro sebelum graduation, sebelum next level. Saya pernah bertanya kepada salah satu anak, kenapa alasan kamu tidak untuk lanjut ke Python Pro yang tahun kedua? Dia bilang seperti ini, saya bisa memahami materi ini tanpa mengikuti les ini. Jadi dia itu merasa bahwa kurikulumnya yang dibahas itu kurang mendetail. Nah, di sini nanti mungkin bisa menjadi masukan juga untuk algoritmik supaya materinya itu bisa lebih diperdalam. Karena anak-anak ada yang berpikir sampai aku belajar dari YouTube. YouTube pun aku sudah bisa. Nah, ini mungkin dari algoritmik nanti bisa diperbaiki. Itu saran dari anak-anak yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, kita akan masuk ke ke bagian yang kedua, section yang kedua, yaitu tentang mencari tahu kesenangan anak. Nah, ini sangat berpengaruh. Nanti kita bahas pengaruhnya apa. Jadi untuk mencari tahu kesenangan anak bisa dari tiga hal utama, yaitu dari hobi mereka, lalu dari kegiatan favoritnya, lalu dari benda kesukaan. Nah, setelah kita mencari tahu kesenangan anak, kita bisa memberikan project yang sesuai dengan keinginan anak tersebut. Nah, ini termasuk dalam tindakannya untuk memotivasi mereka. Jadi kita bisa memberikan proyek sesuai minat dan kemampuan mereka. Jadi kalau misalkan minat mereka itu ada di sepak bola, berikanlah proyek yang berkaitan dengan sepak bola dan ukurlah kemampuan mereka. Jika mereka pintar, berikanlah eh, sebuah tugas di mana tingkatnya lebih satu tingkat di atas mereka. Jadi mereka akan merasa tertantang. Tapi jangan terlalu jauh levelnya. Nanti bisa masuk kepada faktor-faktor yang ini tadi. Jadi dia tidak bisa memahami materinya dengan baik. Nah, itu harus diperhatikan level-levelnya itu juga harus diperhatikan. Nah, ini ada keuntungan tutor dan juga keuntungan siswa jika kita melakukan tindakan ini. Yang pertama, keuntungan untuk tutor. Tutor dapat memberikan pilihan proyek kepada anak-anak agar mereka menjadi lebih termotivasi lagi setelah mereka menguasai dasar-dasarnya. Jadi kuncinya itu adalah mereka harus menguasai dasar-dasarnya dulu. Lalu keuntungan untuk siswa dengan proyek yang sesuai dengan minat anak akan membuat mereka lebih bersemangat.
Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari beberapa pengalaman saya ini, yang pertama minat anak-anak itu sangat berpengaruh dalam motivasi mereka dalam menyelesaikan sebuah project. Karena seringkali anak-anak itu tanya kepada saya, Kak, boleh nggak aku buat sesuai dengan yang aku pengen seperti ini? Aku selalu bilang, lakuin aja apa yang kamu mau. Yang penting kamu tidak keluar dari pembahasan materinya. Apa yang kamu pelajari materi hari ini, kamu terapkan. Kamu mau menambahkan minat kamu dalam proyeknya, saya persilahkan. Nah, jadi itu kesimpulan yang pertama. Lalu kesimpulan yang kedua, tutor memiliki peran besar dalam motivasi anak-anak. Seperti yang saya jelaskan pada penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Lalu kesimpulan yang terakhir, tutor ini harus memahami anak-anaknya dengan baik. Kenapa kok harus memahami anak-anaknya dengan baik? Karena kalau tidak merasa dekat dengan anak-anak, tidak bisa memahami anak-anak, akan sangat sulit untuk mencari tahu kesenangan anak tersebut. Oke, jadi mungkin sharing saya terkait dengan how to motivate student to finish the project, mungkin sampai sini aja. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk waktunya saya kembalikan pada Kak Galang. Thank you, Kak. Oke, mantap. Materinya singkat tapi jelas ya. Tadi dari step-stepnya yang diberikan Mas Michael keren. Oke, langsung aja lanjut ke speaker yang kedua, Mas Daud. Di sini nanti akan lebih dijelaskan lagi untuk step-stepnya secara real. Langsung aja, Mas. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Galang. Selamat malam, tutor-tutor semua. Salam kenal, tadi udah dikenalin sama Mas Galang. Nama saya Daud. Nanti bisa langsung panggil Daud aja kalau ada pertanyaan. Dan here's my presentations ya. Jadi di sini tadi ngedengar yang penjelasan Mas Michael juga udah lengkap. Dari saya coba untuk ngasih beberapa insight yang eh, dari perspektif saya ya. Nah, oke, jadi judulnya itu How to Motivate Kids to Finish Project. Eh Sebenarnya kalau ngomongin tentang project tadi yang udah Mas Michael jelasin, di sini project itu biasanya udah ada di akhir-akhir modul. Makanya suka ada project lesson ya. Di situ baru mulai semua yang udah dipelajarin dari lesson 1 sampai lesson 3 di modul itu dipraktekin di projectnya. Nah, makanya macam-macam siswanya punya respon yang beda-beda. Ada yang kaget, ada yang berserah ya maksudnya tuh gimana cara ngerjainnya, bingung sendiri. Ada yang udah tahu, oh sekali ngedengerin bikin project langsung dibikin. Nah, cara handle-nya gimana berarti kalau ada bervariasi anak-anak itu. Jadi ada satu sumber yang ngasih tahu namanya itu John Keller's ARS model. Ini tuh ada attentions, relevance, confidence, satisfactions. Jadi apa sih yang memotivasi siswa itu? Kalau dilihat dari si John Kellers ini, dia ngelihat ada 4 aspek yang bisa dipertimbangkan buat motivasi siswa itu muncul. Jadi dari attention dulu. Kalau dari attentions, kan dari algorithmics itu udah di-provide untuk materialsnya, eh, exercise-nya juga, latihan juga semuanya udah dikasih. Dan itu variasi. Harusnya itu udah bisa nge-track, tinggal gimana tuh terpaikan itu si studentnya tuh tertarik gitu, dari yang udah di provide with dari yang udah di provide. Makanya di sini ada ngelihat ada inquiry, humor, variability, participation, concreteness, incongruity, and conflict. Di sini lebih banyak dari sisi tutornya untuk mengirimkan si materials dan juga semua exercise-nya ke si students. Apalagi kalau misalnya kelasnya itu dalam grup, biar
satu format tapi semuanya bisa nangkep. Lebih baik di situ eh, banyak bertanya ke students-nya. Meskipun awal-awal mungkin students-nya ngira apa sih nanya-nanya mulu, kan di sini mau belajar, jadi nggak tahu jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Jadi mending nanya dulu biar nggak usah ngomong sendiri sama students-nya. Terus yang ke R, R ini lebih ke relevance. Di sini ngelihat eh, apa sih si yang dibawain dalam si materi yang akan kita sampaikan ke si students-nya. Jadi maksudnya tuh ngelihat dulu kalau misalnya VP itu kan ada dua jenis, ada yang advance sama ada beginners. Kalau misalnya beginner ya udah sebisa mungkin, apalagi kalau kelasnya nggak didampingi sama orang tuanya, sebisa mungkin nyampeinnya yang gampang mereka pahamin. Kalau bisa apa spesifik langsung spesifik gitu kalau beginner. Tapi kalau misalnya advance bisa cobain lebih dikasih teka-tekinya dulu biar bisa mikir. Jadi ngelihat dulu si apa kriteria dari studentnya itu kayak gimana yang relevansi ini gitu. Terus kalau yang berikutnya confidence, confidence berarti balik lagi ke tutorial lagi gimana caranya kita percaya diri nggak buat nyampeinnya. Kalau misalnya kita sendiri, aduh ini nggak tahu jawabannya apa, nah berarti kan dia ragu juga ya. Ini tuh jadi yang tutornya siapa? Paling di situ ntar ngelihat juga ngasih trustnya juga ke mereka. Apakah tutornya ini sebenarnya tahu. Jadi kadang kalau di confidence ini juga kan ada ngerjain latihan sendiri. Nah, di situ ada yang bingung ini gimana nomor 7 nomor 8. Nah, biasanya kita rapelin. Pokoknya kalau udah semuanya nomor, misalnya udah ada yang nomor 8. Kalau belum, masih ada yang belum gitu ya. Masih ada yang di nomor 7 nomor 6 berarti diberesin dulu. Sampai nomor 8 itu bisa kita bahas bareng-bareng. Nah, pas jelasinnya itulah yang harus lebih meyakinkan gitu. Jadi kita tahu gitu seolah-olah kita yang buat soal. Terus yang terakhir satisfaction. Satisfaction ini biasanya kalau aku saat udah ngerjain project itu kan ada fase buat kita ngechecklist. Ada fase buat ngechecklist terus dari checklist itu kan nanti dia ke collect jadi poin yang reward itu. Nah, jadi aku biasanya ngasih tahu oh ya udah ini kalau kamu ngerjain sebanyak-banyaknya project kamu udah bisa dapat ini gacha yang ada di algoritmik jadi nanti bisa dapetin avatar macam-macam situ. Jadi ini empat ini mungkin lengkapnya nanti ada di linknya, ada di attach juga bisa di nanti. Jadi itu untuk yang si bagian siswa bagaimana sih mereka termotivasi, terus sebagai tutor bisa ngapain. Tadi yang kata Mas Galang juga benar ada gap berarti ya antara antara si eh, apa yang dimiliki sama si student sama kemampuan proyeknya. Nah, makanya yang gap ini ada tutor gitu buat ngisi si gapnya. Nah, biar mereka bisa achieve si proyeknya, satu bisa brainstorm all the necessary task. Jadi biasanya mereka bingung tuh karena saking banyaknya. Kan kalau saking banyaknya informasi jadi nggak tahu mesti ngerjain yang mana. Jadi mending dikasih tahu dulu, kamu kepikiran apa yang umum-umumnya dulu dari tema. Terus kalau udah masuk ke putas in a working order. Jadi kan udah dari abstrak udah mulai ke gambar temanya dia mau bikin apa baru step by stepnya ngasih tahu oh kalau udah misalnya tema di VP untuk game ditanya dulu kamu pengen hobinya apa tadi kalau kata Mas Michael eh, yang mengattract dirinya sendiri. Nah kalau udah tahu dia hobinya apa baru kita kasih tahu oh ya udah kamu coba tentuin sprite-nya apa backdrop-nya apa lalu coba mau bikin sendiri juga boleh gambar-gambar sprite-nya. Jadi sebisa mungkin dia udah nggak bingung lagi sama otaknya sendiri, sama pikirannya sendiri. Ketiga, considering limiting the available options. Nah ini kadang pernah waktu itu diuji coba ada ada yang satu student private saya tawarin mau bikin apa, ada satu student yang udah dikasih tahu nih eh, available options buat projectnya kayak gimana. Ternyata yang dikasih options ini yang bisa selesai sendiri. Tapi kalau misalnya yang nggak ada optionsnya ini
ini hampir butuh kayaknya 4 pertemuan deh, sampai modul 4 tuh masih dibahas lagi. Karena mereka saking bingungnya nggak tahu gimana ngerjainnya. Nah, makanya yang opsi ini karena dia terlalu luas, mending kita batasin aja biar studinya juga nggak usah bingung banget buat nentuin pilihan. Communicate expectation in advance. Nah, ini baru ngasih tahu yang tadi sih biasanya kalau udah apa coba ngerjain project, tak tawarin coba nanti kamu cek lagi Word kamu harusnya udah dapet di situ. Atau ngasih tahu juga gambaran projectnya jadi gimana. Jadi biasanya pas udah project lessons, aku udah coba ngerjain dulu projectnya, jadi ditunjukin, oh ini loh, nanti projectnya kan kadang project lesson dibagi beberapa pertemuan. Jadi kasih tahu tujuan akhirnya gimana, perharinya apa yang dibuat. Gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya tentang how to motivate kids to finish project. Intinya emang ya dari tutornya yang kita harus lebih proaktif, tapi jangan hilangin si esensi studentnya buat ngerjain project itu. Kalau gitu, misalnya ada pertanyaan boleh tanyain. Aku balikin lagi ke Mas Galang. Mas Galang silakan. Oke guys, semuanya udah. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh, ini cepet banget nih, 20 menit aja. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin soal kultur hari ini? Oke, pada intinya em, untuk seperti yang diomong ke Mas Daud sama Mas Michael satu tadi satu arah ya. Jadi di dalam mengerjakan proyek yang pertama adalah kita jangan pernah eh, apa itu namanya motong kreativitas dari student itu sendiri. Biarin aja walaupun nggak terlalu sesuai sama kurikulumnya ataupun nggak terlalu sesuai sama apa yang ya ini biarin mereka berkreasi aja. That's okay. Buat biarin mereka berkreasi yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang diomongin Mas Michael tadi, ini bener banget soal apa itu namanya, hmm, lupa aku tadi. Eh, Intinya muridnya kita biarin lah mau bikin project seperti apa asal nggak keluar dari kurikulum. So gitu aja guys. Ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup kultur hari ini. Video ini juga aku akan share di YouTube dan jadikan assessment di minggu ini. So gitu, thank you guys buat sharing-sharingnya. Thank you Mas Michael sama Mas Daud. Kita ketemu lagi di next kultur sama teman-teman. Thank you yang udah hadir. See you on the next. Bye guys. Thank you, Kak.